Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Good Miss. morning, Miss. Terima kasih udah bergabung pada Zoom kesempatan pagi ini. Semoga anak-anak Miss sehat semua ya. Gimana nih keadaannya? Baik, Miss. Baik, Miss. Alhamdulillah. Nah, tadi Miss udah kasih kalian PPT di grup Line. Udah dibuka belum? Sudah, Miss. Sudah dibaca juga tadi sekilas. Oke, nah pada pagi ini Miss akan menjelaskan tentang PPT yang sudah Miss kirim tadi di grup Line. Jadi hari ini kita akan belajar tentang recount text. Oke, kita mulai ya anak-anak. Udah siap? Udah siap buku catatannya? Atau mungkin di record? Udah siap semuanya? Sudah, Siap, Miss. Oke, kita mulai ya. Ya, anak-anak kita mulai ya. Jadi di sini Miss akan jelaskan sedikit apa itu recount text, structure dari recount text tersebut. Juga nanti Miss kasih contoh buat memudahkan kalian untuk memahami bagaimana recount text itu. Jadi, what is recount text? Jadi recount text is a text that telling the reader about the past story, action, or activity. It's also used to describe about someone autobiography. Jadi recount text ini menceritakan tentang pengalaman pribadi kalian ya anak-anak. Jadi dalam recount text ini kalian harus menceritakan pengalaman anak-anak Miss nih yang benar-benar terjadi dengan tujuan untuk entertaining or informing the reader. Terus, nah ini generic structure dari recount text. Jadi yang pertama itu ada orientation, terus ada events, terus yang terakhir ada reorientation. Terus apa sih dari mereka ini? Nah, purpose dari recount text tadi sudah Miss kasih tahu sebelumnya to entertain the readers. Terus dengan adanya generic structure tersebut dapat memudahkan anak-anak Miss nanti dalam membuat atau mengidentifikasi dari recount text tersebut. Jadi yang pertama tadi ada orientation. Orientation is introducing the participants, place, and time. Jadi di orientation ini teks tersebut menggambarkan tentang partisipannya siapa saja, terus tempatnya di mana saja, dan kapan waktu kejadian dari pengalaman tersebut. Kemudian ada events. Nah, di events ini describe series of event that happened in the past. Jadi, ini inti dari cerita yang mau anak-anak Miss nanti ceritakan. Contohnya, misal dalam suatu kejadian, hari pertama pergi ke pasar bersama ibu, kemudian hari kedua jalan-jalannya ke pantai, terus yang ketiga mungkin siswa ibu lihat ada suatu kejadian yang menarik. Nah, anak-anak Miss ceritakan nanti di events tersebut. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Jadi it's about stating personal comment of the writer to the story. Jadi kalian ceritakan bagaimana pengalaman kalian tersebut, apakah menarik, ataukah membosankan, atau mengharukan. Jadi kalian simpulkan di reorientation tersebut. Nah, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, anak-anak? So far, Nggak ada, Miss. Oke, ibu lanjut ya. Nah, ini features dari recount text. Yang pertama itu harus detail dengan tempat, tanggal, ataupun waktu. Jadi harus dijelaskan dalam membuat recount text nanti jam berapa, pukul berapa, apakah kejadiannya itu siang atau malam. Terus misalnya kalian juga bisa menambahkan beberapa detail seperti contoh yang Ibu berikan di sini. He was a skinny boy with a blue shirt, red sneakers, and long tight back hair. Jadi fakta ya, berdasarkan fakta ya anak-anak. Jadi kalian ceritakan bagaimana lebih jelasnya di
tentang partisipannya, tentang kejadiannya. Jadi harus benar-benar detail dan juga berdasarkan fakta. Itu jangan sampai diada-ada ya anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih. Menggunakan past tense. Anak-anak ibu sudah pernah belajar past tense harus menggunakan verb 2. Iya, benar. Terus, nah ada frequent use is made of words which link event in the time. Next, later, when, then, after, before, first, second, and etc. Jadi, first, I saw my mom, misalnya, went to the market. Then second, I accompanied my father. Seperti itu. Terus, describe events, so plenty use is made of verb. Jadi, menggunakan action words. Seperti yang udah Miss contoh tadi, kayak accompanied, went to, read, nah seperti itu. Terus personal pronoun seperti mother atau father, seperti itu. Nah, Miss kasih contoh di sini biar anak-anak Miss lebih mudah memahaminya. Nah, ini sudah Miss klasifikasikan orientation-nya, events-nya, sama reorientation. Untuk orientation bisa dilihat di sini ya anak-anak ya. Dia bercerita tentang going to a bookstore. Jadi pertama itu last week. Nah, di sini sangat jelas bahwa dia menceritakan tanggalnya jelas, terus tempat dan waktunya jelas, bahkan siapa yang pergi ke toko bukunya juga jelas. Jadi harus digambarkan dulu di orientation tersebut. Nah, terus di events-nya baru kalian ceritakan kejadian-kejadian apa saja yang terjadi pada saat kalian going to a bookstore. Tuh ya. Nah, terus baru di reorientation-nya, finally we arrive home at 7:15 p.m. We left very tired but we are happy. Nah, jadi kalian simpulkan bagaimana kejadian pengalaman pada saat itu, apakah senang, sedih. Nah, di sini kebetulan dia sangat senang gitu dengan pergi ke toko buku. Jadi kalian jelaskan di reorientation nanti. Sampai sini ada yang ditanya atau sudah paham? Tidak ada, Miss. No, Ya, Miss. tidak ada. Berarti anak ibu sudah paham ya. Nah, kalau anak-anak ibu sudah paham, saatnya kita exercise buat menambah pemahaman kalian ya. Jadi, ibu ada 2. Yang pertama itu group work in pairs. Terus nanti juga kalian membuat recount text berdasarkan pengalaman kalian. Ingat, pengalamannya harus fakta. Jangan mengarang ya anak-anak. Nah, nanti grup pairs-nya terserah. Kalian pilih teman kalian siapa. Nanti jangan lupa habis ini langsung dikerjakan. Langsung dikirim di grup lain ya. Nah, ini tadi sudah Ibu share kan PPT-nya di grup lain, jadi kalian bisa lihat kembali tentang soalnya. Nah, ini soalnya nanti Ibu kirim juga di line tadi bersama PPT tadi sudah Ibu kirim juga ya. Jadi kalian jawab sama teman kalian. Ibu tunggu jawabannya hari ini juga. Jam 2 ya paling lambat. Nah, itu tadi anak-anak ya tentang recount text. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat dari materi recount text ini. Nah, untuk tugasnya jangan lupa dikerjain. Terus jangan lupa nanti untuk tugas kelompoknya work in pairs kerjakan sekarang juga. Nanti Miss tunggu sampai jam 2 siang, kumpulkan di line. Untuk yang individual assignment-nya, Miss tunggu minggu depan. Oke, anak-anak? Oke, Miss. Thank you. Oke, Miss. Ya, sampai Oke, sini dulu pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Sehat selalu ya anak-anak Miss. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Ya, have a nice day.